الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ini nama-nama ini sudah hampir semua kita ya. Sudah. Sekarang kita pertanyaannya di Aceh. Abdul Faiz, mana? Pelajaran apa hari ini? Pelajaran apa hari ini kita pelajari? Hah? Enggak, kita ini sekarang, jam ini sekarang. Silsilah Tauhid. Kita apa? Mana Tauhid? Siapa pengarangnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Baik. Abdullah Mubarak, mana? Mana Tauhid? Apa itu Tauhid? Bisa jelaskan Tauhid itu apa? Hah? Apa? Itu sifat kekufuran terhadap Tauhid. Saya tanyakan, apa itu Tauhid? Secara bahasa, secara syariat atau istilah? Kita ambil kemarin. Melewati batasan. Secara bahasa, mujawazatul had. Iya. Melewati batasan. Terus apa yang orang hamba melewati batasan sembahan. Antum baca, kenapa baca? Antum tidak mau baca? Dari apa? Kalau dia hafal, dia mau baca. Kalau antum mendapatkan catatan, ya antum tidak mau baca pasti. Nanti kalau ditanya, saya lihat buku. Iya. Usaha dulu bagaimana menghafal. Nanti kalau tidak bisa, baru jangan langsung andalkan catatan. Berusaha dulu, karena menghafal itu kalau dibiasakan itu akan cepat. Kalau diperlambat, tidak dibiasakan, ya lambat juga. Ya. Abdurrahman Petran, mana? Coba definisikan Tauhid secara bahasa dan secara istilah. Iya, dari tulian bermakna mujawazatul had. Terus istilah apa yang hamba melewati batasannya dalam beribadah yang diikuti atau yang ditaati. Iya. Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Aditya Sujana, bagaimana sifat kufur terhadap Tauhid? Atau pengingkaran terhadap Tauhid itu dengan meyakini akan kebatilannya, kemudian meninggalkannya dari amalan, kemudian mengkufurkannya, ini dari ucapan. Ya, memusuhi perilaku Tauhid dan Tauhid itu sendiri.
Santu. Ahmad Rizki, Hadi Santoso, atau iya, mana dia orang? Mana dalilnya? Bahwasanya yang pertama kali perintah terhadap anak cucu Adam adalah kufur bin taghut wal iman billah. Mana sisi pendalilannya? Bagaimana kita tahu? Bahwasanya itu adalah perintah. Bilangan untuk iya. An tafsiriyah, maksud pengutusan para rasul kepada setiap umat itu untuk memerintahkan kufur terhadap taghut dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahmadi Muzayyin. Bagaimana iman kepada Allah sifatnya? Terus apa lagi? Dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh musannif. Mengimani bahwasanya sembahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Meyakini bahwasanya cuma Allah Subhanahu wa taala satu sembahan yang berhak, kemudian mengikhlaskan ibadah untuknya dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Kemudian cinta kepada setiap yang cinta terhadap pelaku dari tauhid itu, cinta kepada orang-orang yang meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu di mulia ya, itu detail untuk kita tahu ya. Bagaimana tentang kufur tauhid dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ya, lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala wa taghut. Dengar. Kata beliau, wa taghutu 'amun fi kulli ma 'ubida min dunillah. Fa kullu ma 'ubida min dunillah wa radiya bil 'ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillah wa rasulih fa huwa taghut. Wa taghitu katsiratun wa ru'usuhum khamsah. Ini definisi dari Musannif rahimahullah tentang taghut. Ya. Tentang taghut yang kita isyaratkan kemarin. Kata beliau, taghut itu umum, mencakup semua apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma 'ubida min dunillah. Itu taghut. Ya, dari definisi beliau. Kemudian kata beliau, fa kullu ma 'ubida min dunillah, maka setiap yang disembah selain Allah wa radiya bil ibadah. Ayat ini takyid atau bentuk
ikatan dari musannif. Bagaimana dikatakan dia tauhid? Setiap apa yang disembah selain Allah. Kalau dia ridho dengan ibadah tersebut, ini akan datang nanti di jenis-jenis tauhid. Ya, ada 5 nanti, dan terakhir akan disebutkan permasalahan tentang setiap yang disembah dalam keadaan dia ridho. Ya, ini akan kita bahas nanti. Berupa ma'budin, yaitu peribadatan kepada malaikat, kepada para nabi, kepada orang soleh, kepada bebatuan, kepada pepohonan, dan selainnya dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, jadikan sembahan selain Allah. Au matbu'in, atau yang diikuti, ya, diikuti dari fatwa-fatwa ulama-ulama mulal, ya, diikuti dari ulama-ulama yang menyeru kepada kejelekan, yang menyeru kepada ibadah kepada selain Allah, menyeru kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Atau muta'in fi ghairi ta'atillah wa rasulih, atau dalam bentuk ketaatan pada selain ketaatan kepada Allah. Iya. Selain ketaatan kepada Allah, dia ketaatan dalam penghalalan. Iya. Apa yang Allah haramkan, atau ketaatan pada pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, semua ini adalah tauhid. Ini kita sudah jelaskan sebelumnya. Ya. Namun yang definisi dari Ibnu Qayyim itu yang paling bagusnya. Ya, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu bi ma'budin aw matbu'in aw muta'. Setiap apa yang seorang hamba melewati batasannya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Iya, misalnya dia seorang hamba, maka jangan dia lewati batasan hambanya. Dia angkat dirinya sebagai Tuhan. Dia batasannya adalah seorang yang tidak mengetahui perkara gaib. Ketika dia mengangkat dirinya bahwasanya dia tahu perkara gaib, maka dia telah melewati batasan. Yang disebut tauhid. Setiap yang melewati batasan apa yang ditetapkan oleh Allah berupa peribadatan atau ketaatan atau pengikutan, maka itu adalah tauhid. Ya, itu adalah tauhid. Namun beliau membawa dengan definisi yang lain. Namun kita akan hubungkan dari 5 yang disebutkan nanti oleh musannif. Kata beliau, wa tawaghitu katsira. Dan tauhid itu banyak. Iya. Kalau disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, tawaghitu itu banyak. Dengan makna umum, kullu man kharaja an ta'atillah fa huwa tauhid. Setiap siapa yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tauhid. Itulah yang namanya tauhid. Jadi tauhid banyak sekali, kalau mau dihitung banyak. Dengan definisi ya tauhid yang kita sebutkan tadi. Seseorang kalau melewati batasannya atau dia keluar dari ketaatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itulah tauhid. Namun beliau menyebutkan ada 5, dan ini yang paling dikatakan ini bosnya. 5 ini. Ya. Dan 5 ini ada yang paling tingginya lagi. Yang paling besarnya yang 5 ini ada. Iya, akan disebutkan nanti berurutan, ya, berurutan. Qala rahimahullah ta'ala, al-awwalu asy-syaitan. Sekarang kita ingin mengetahui bahwasanya tauhid itu banyak, dan ada 5 yang menjadi kepala dari tauhid itu. Yang pertama adalah syaitan. Ad-da'i ila ibadati ghairillah, yang mengajak kepada menyembah kepada selain Allah. Nah, ini sudah janji syaitan memang, ya. Syaitan sudah berjanji ketika dia sudah dijamin masuk neraka. Syaitan ingin menyesatkan manusia dari jalan yang lurus,
Jadikan manusia kufur. Iya. Menjadikan tandingan untuk Allah. Berbuat kesyirikan. Keluar dari ketaatan. Iya. Menemaninya di dalam neraka. Ini tauhid yang mengajak manusia kepada ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi syaitan itu tauhid. Syaitan itu tauhid karena dia melewati dari batasan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Tatkala diperintah untuk sujud, jadi perintah. Kemudian dia keluar dari ketaatan itu, tidak ingin sujud kepada Nabi Adam. Tidak ingin sujud kepada Nabi Adam. Kedua, dia menyombongkan diri. Merasa dia lebih bagus daripada Adam alaihissalam. Yang diciptakan dari api, sedangkan Adam cuma dari tanah. Dan banyak dari kesombongan yang keluar dari syaitan sehingga disebut dia tauhid. Itu mananya, dikatakan tauhid karena melewati batasannya. Dan juga disebutkan dari mana yang disebutkan musannif adalah apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagaimana kita tahu ini disebut disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Ini berdasarkan dengan ayat kata beliau wa dalilu qauluhu, dalilnya bahwasanya syaitan itu tauhid. Sesuatu yang disembah selain Allah, kata beliau alam ahada ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Itu dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku telah beri wasiat kepada kalian? Memberi perintah kepada kalian alla ta'budu syaitan. Kalian jangan mengibadahi syaitan. Di sini disebutkan dengan lafaz apa? Ibadah. Alla ta'budu syaitan. Dan ditafsirkan oleh kebanyakan dari ulama tafsir, mana dari ta'bud alla ta'budu syaitan ay alla tuti'uhu fi maksiatillah. Jangan kalian taati syaitan pada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dinamakan apa? Alla ta'budu. Alla ta'budu. Jangan kalian sembah syaitan. Makanya dikatakan syaitan itu tauhid. Kenapa? Apa makna tauhid yang diinginkan musannif? Kullu ma'ubida min dunillah. Perkiraan dari sisi mana dikatakan kita beribadah kepada syaitan? Dari sisi seorang taat kepada syaitan. Ketika dia taat syaitan, berarti dia sudah beribadah kepadanya. Makanya disebutkan alla ta'budu syaitan, datang dengan lafaz ibadah, maknanya alla tuti'uhu asy-syaitan fi ma'siyatillah. Menunjukkan bahwasanya syaitan itu tauhid. Apa yang disembah selain Allah, apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain yang menunjukkan bahwasanya dari bentuk ibadah kepada syaitan adalah dengan mentaatinya. Dalil lainnya kata Allah Subhanahu wa taala tentang Ibrahim, ya abati la ta'budu syaitan. Lihat, ya abati la ta'budu syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Dan diketahui bahwasanya bapak dari Ibrahim ini menyembah apa? Patung atau syaitan? Patung. Kan? Patung. Bapak dari Ibrahim ini menyembah patung. Tapi ketika Ibrahim mengatakan ya abati la ta'budu syaitan, apa artinya? Jangan kau taati syaitan dalam bermaksiat kepada Allah yang memerintahkanmu untuk, yang menghasutmu untuk menyembah apa? Menyembah patung. Tapi disebut dengan apa? Ibadah. Allah menamakan ini dengan ibadah. Menunjukkan syaitan itu adalah tauhid karena apa yang disembah selain Allah. Kalau kita dari sisi mana ibadahnya? Dari sisi apa? Kita mentaati syaitan, itulah ibadah. Bisa dipaham di sini. Kalau dari sisi yang disebutkan oleh musannif Ibnu Qayyim, itu jelas sekali. Setiap hamba yang
Iya, makhluk yang melewati batasannya. Syaitan sudah melewati batasannya. Iya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Baik. Ini yang pertama, yaitu syaitan. Qala rahimahullah ta'ala, al-thani al-hakim al-jair al-mughayyir li ahkamillah ta'ala. Sekarang yang kedua dari ini taghut disebutkan musannif adalah al-hakim al-jair, yaitu hakim yang berbuat semena-mena dalam memberi hukum, yang merubah terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang merubah terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut taghut. Disebut juga adalah taghut. Dalilnya kata beliau, wa dalilu qawluhu alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman kepada Al-Qur'an, kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan pada sebelummu dari kitab-kitab kepada rasul yang lain. Jadi mereka menyangka mereka tak beriman kepada Al-Quran. Namun kata Allah, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Namun mereka inginkan untuk berhukum kepada taghut. Berhukum kepada taghut. Taghut di sini yaitu hakim yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Taghut di sini yaitu hakim yang dia berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Allah namakan apa di sini? Taghut. Allah namakan taghut. Kenapa dikatakan taghut? Dari sisi mana dia melewati batasannya? Karena diperintah untuk berhukum dengan Al-Quran, mengembalikan hukum, memutuskan perkara di antara manusia dengan hukum Al-Quran. Dari Al-Quran dan Sunnah. Fa idza naza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Tak kala dia tidak mentaati hal tersebut, maka dia sudah keluar dari batasan. Bisa dipahami? Dia sudah keluar dari mana? Dari batasan. Ini dari makna apa? Taghut, mujawazatul had. Terlebih Allah Subhanahu wa taala namakan dengan apa? Dengan taghut. Namakan dengan taghut. Yang kedua, dari mana? Dari sisi mana dikatakan ibadah? Karena dari definisi yang disebutkan musannif, kullu ma'ubida min dunillah. Itu dari sisi bahwasanya al-hakim ini yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu telah mengeluarkan siapa yang mengikutinya, yang ridha terhadapnya, untuk dia berhukum dengannya, itu dari cahaya kepada kegelapan. Dari cahaya kepada kegelapan. Di surah Al-Baqarah disebutkan apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Dan orang kafir itu wali-wali mereka adalah taghut. Taghut ini yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Ini dari sisi disebut apa? Ibadah. Karena dia mentaati. Mentaati, dan itu ibadah. Mentaati dari maksiat, mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Menuju apa? Kegelapan. Demikian yang kedua adalah
dari sisi karena hakim ini berhukum dengan hukum yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih." Ada perintah ketaatan. Inal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah saja. Maka taati. Berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Kapan dia berhukum kepada hukum selain Allah, maka dia sudah keluar dari ibadah, dan itu ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa sampai sini? Ini agak rumit, teman. Kita hubungkan dengan makna dari tauhid supaya tidak lagi pertanyaan kenapa dikatakan tauhid. Itu hubungannya dari dua bahasa tadi. Mujawazatul had dengan kullu ma'ubida min dunillah. Kalau mujawazatul had ini jelas. Tapi bagaimana dikatakan ini ibadah? Itu kita terangkan tadi. Jadi definisi dari tauhid di ayat ini itu al-hakim yahkum bi ghairi ma anzalallah. Ini salah satunya. Ada definisi lain. Maksud lain dari tauhid di sini itu disebut oleh beberapa ulama bahwasanya ini adalah kahin, dukun. Disebut oleh Asy-Sya'bi rahimahullah. Bahwasanya tak kala dua orang di zaman Rasulullah SAW, dia orang munafik dengan orang Yahudi, dia bertikai. Kemudian satunya ini dia mau membawa permasalahan ini kepada Nabi SAW karena orang Yahudi tahu bahwasanya Nabi tidak mengambil sogokan. Satunya bilang orang munafik tidak, kita ke kahin saja. Kita ke dukun saja. Jadi tauhid di sini dukun. Sebagian mengatakan tauhid di sini Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf yaitu Yahudi. Yahudi. Tatkala dua orang juga berselisih, kemudian satunya dia mau ke Nabi Muhammad, satunya lagi tidak. Kita ke Ka'ab bin Ashraf saja, Yahudi. Kemudian setelah itu dia ke Umar. Tatkala sampai di Umar, satunya bilang kami sebenarnya mau bawa ke Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf. Kemudian Umar tahu apakah betul itu. Artinya betul kamu mau bawa hukum ini ke orang Yahudi yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian dia benarkan bahwasanya iya betul. Kemudian Umar pun memenggal lehernya. Ini sebab turunnya. Maka turun ayat ini. Alam tara alladziina yas'umuna annahum aamanu bima unzila ilaik. Dia menyangka bahwasanya dia sudah beriman kepada Al-Qur'an. Tak kala dia ingin berhukum kepada tauhid, maka hakikatnya dia telah tidak beriman. Dia tidak beriman kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu memerintahkan untuk berhukum kepada hukum Allah. Ketika dia tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dia telah keluar dari ketaatan tersebut. Maka dinamakan apa? Dinamakan dengan tauhid. Ini perhatikan tafsiran ini karena ini ada hubungannya dengan setelahnya. Ada tiga tadi. Pertama apa? Al-hakim yahkum bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah. Yang kedua, kahin. Yang ketiga itu orang Yahudi yang memang dia berhukum. Berhukum dengan bukan dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tauhid yang kedua. Al-hakim al-jair mughayyir li ahkamillah. Seorang hakim yang berhukum terhadap hukum yang bukan dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut tauhid. Allah sendiri yang namakan tauhid, Kemudian yang ketiga kata beliau, as-salis alladhi yahkumu bi ghairi ma anzalallah. Sekarang orang yang berhukum terhadap bukan dari hukum Allah. Kalau tadi hakim. Jadi kita sebenarnya ada tiga. Ada musyarri' yang membuat hukum. Ini bisa manusia, bisa kelompok, bisa beberapa orang yang dia buat. Ada namanya al-hakim yang dia berhukum dengan hukum tersebut yang sudah dibuat itu. Dan yang ketiga al-mutahakim. Seorang yang berselisih kemudian dia membawa perkara ini
kepada siapa yang dia berhukum dengan sesuatu itu. Jadi ada tiga. Ada tiga. Ada musyarri satu-satunya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia memberi hukum. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada yang menunjukkan, tidak ada yang memberi hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada hakim. Ini hakim. Nah, ini banyak. Iya. Ini banyak. Kemudian yang ketiga, al-mutahakim. Ini yang berselisih. Kemudian dia bawa kemana permasalahan ini? Iya. Yang tadi hakim sudah kita lewati. Sekarang alladzi yahkum bima anzalallah, bighairi ma anzalallah. Dia yang membawa perkara ini kepada hakim yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah. Maka itu juga disebut apa? Disebut taghut. Disebut apa? Taghut. Kemudian beliau memberi dalil. Wa dalil qoulu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Iya. Allah namanya dengan kekafir. Dari apa yang mereka lakukan? Mereka mencari hukum kepada hukum selain Allah supaya diputuskan. Maka ini apa? Disebut kafir. Iya, menunjukkan bahwasanya dia sudah keluar dari apa? Dari ketaatan, keluar dari batasan. Batasan yang ditetapkan untuknya, mereka harus ketika terjadi sesuatu, maka dia bawa perkara itu kepada hukum Allah. Siapa yang berhukum dengan hukum Allah? Itu maksudnya. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Tak kala dia bawa kepada selain Allah, kepada hukum selain Allah, kepada hakim yang berhukum kepada selain Allah, maka itu juga disebut apa? Taghut. Karena dia sudah melewati apa? Melewati batasan. Melewati batasan dari hal tersebut. Cuman permasalahannya, karena ini sebenarnya dari rinciannya, dari al-musyarri', kemudian al-hakim, kemudian mutahakim. Ya, al-hakim sendiri, kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, kalau dia yakini, kita tak apa kita lihat. Dan ini juga akan nanti di kitab tauhid insyaallah, tapi secara gamblang saja. Kalau dia meyakini bahwasanya hukum ini hukum selain Allah SWT itu lebih bagus daripada hukum Allah, maka dia masuk dalam ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kufur akbar. Bisa? Kalau dia berhukum dalam keadaan dia meyakini hukum tersebut, yaitu hukum selain Allah SWT, itu lebih bagus daripada hukum Allah. Yang kedua, kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah, kemudian meyakini bahwasanya hukum selain Allah ini sama dengan hukum Allah, ya, sama, maka dia juga apa? Kufur. Kata Allah, "Wa man ahsana minallahi hukman." Tidak ada yang lebih bagus hukum daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau disamakan, berarti dia kufur. Karena Al-Quran sudah jelaskan tidak ada hukum yang lebih bagus daripada hukum Allah. Yang ketiga, kalau dia yakini bahwasanya boleh berhukum dengan hukum selain Allah, dan dia juga meyakini bahwasanya hukum Allah yang paling bagus, tidak boleh sebenarnya berhukum kecuali hukum Allah. Dia sini. Tapi dia menyatakan bagaimana kalau berhukum dengan hukum selain Allah? Oh, boleh saja. Dan dia yakini kebolehannya, maka ini juga masuk dalam keadaan yang tiga ini, yang dua sebelumnya. Jadi tiga. Dia anggap hukum selain Allah lebih bagus. Dia anggap setara dengan hukum Allah. Dia anggap boleh berhukum dengan hukum selain Allah, boleh. Boleh ya? Maka ini masuk dalam ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kufur akbar. Kufur akbar. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, dia berhukum. Ini hakim ya. Dia berhukum dengan hukum selain Allah dalam keadaan dia yakin bahwasanya hukum Allah yang terbaik. Tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah.
Tidak ada yang setara dengan hukum Allah. Namun kenapa dia berhukum dengan hukum selain Allah? Karena maslahat dunia, iya, maslahat dunia, atau karena hawa nafsu. Maka ini masuk dalam kufur asghar. Iya, dosa besar, namun dia berada dalam bahaya yang besar karena bisa mengantarkan kepada kekufuran akbar. Bisa dipahami? Ini rinciannya, ya. Tapi perhatikan, saya sengaja merincikan supaya kalian tidak paham, jangan sampai keluar dari sini. Saya sudah belajar di sana, katanya setiap ini togu, semua itu. Perhatikan, jangan kita belajar bukan untuk pertama belajar perbaiki dulu, kita mau bagaimana kita beramal dengan ilmu ini. Kita ketahui ini, setelah itu jangan berhenti belajar, harus belajar terus. Supaya apa yang ada iskal dalam pikiran ini terangkat sendiri nanti dengan belajar. Dengan belajar. Makanya jangan belajar setengah-setengah. Yang setengah-setengah itu bisa merusak. Setengah belajar nahu merusak bahasa. Ya kan? Setengah belajar kedokteran merusak organ tubuh. Lain sakit, lain dioperasi. Ya kan? Makanya jangan belajar agama juga jangan setengah-setengah. Bisa membuat fitnah. Belajar terus, jangan setengah-setengah, semangat. Semakin kita tidak tahu, semakin memacu kita untuk belajar. Belajarlah, jangan kita belajar, kalau diistilahkan kita semakin belajar, kita semakin bodoh, itu bagus. Semakin kita belajar, kita anggap diri kita semakin bodoh, supaya terus kita belajar. Ini yang seperti itu. Kan? Harus kita anggap diri kita semakin bodoh, supaya memicu kita untuk belajar. Kalau kita anggap, ini sudah, saya yang paling pintar ini. Antum tidak akan belajar lagi. Antum tidak akan belajar. Tapi anggap diri kita ini semakin kita belajar, semakin kita boleh. Dan itu memang. Seperti itu memang orang belajar. Baik. Kemudian orang yang berhukum, sekarang orang yang membawa permasalahannya kepada hakim. Ini sama juga tadi rinciannya. Kalau dia bawa ini ke hukum, orang yang berhukum pada hukum selain Allah dalam meyakini dengan keyakinannya, misalnya hukum selain Allah ini bagus, atau dia sama, atau boleh, maka sama masuk juga. Sekarang kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah dalam keadaan dia maslahat dunia atau hawa nafsu, maka tadi rinciannya dia masuk dalam dosa besar. Sekarang keluar dari satu lagi. Kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah yang dia bawa, dalam keadaan dipaksa, dalam keadaan dipaksa, dia tidak ridho, dia tidak ridho, dipaksa namun dia tidak ridho, sudah, ini sudah ketentuannya, kita bawa saja. Itu ada hukum diterapkan, ditetapkan kita, tapi tidak ada keridhoan. Jika kita mengingkari, maka ini tidak ada masalah. Tapi ketika dia ridho, berarti sama. Walaupun dia terpaksa untuk berhukum dengan hukum selain Allah, namun dia ridho, ya sudah apa-apa. Maka dia masuk di hal yang pertama tadi. Karena keridhoannya dia terhadap hukum selain hukum Allah. Jadi kalau dia terpaksa dibawa ke pada hukum yang tidak berhukum selain Allah, kemudian dalam keadaan dia tidak mengakui hal tersebut, tetap hatinya bahwasanya hukum Allah yang tidak ada keridhaan terhadap hukum selain Allah, maka dia tidak ada masalah. Begitu pula al-hakim ini. Al-hakim, kalau dia menentukan suatu hukum yang tidak ada ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, namun dia berijtihad, ini dalam konteks berijtihad, maka ini tidak ada masalah untuknya, bahkan mendapatkan pahala. Idza ijtahada al-hakim, idza hakama al-hakim thumma ijtahada, kemudian dia bersungguh-sungguh, fa in asaba falahu ajrun wa in akhta falahu ajrun wahid. Tapi lihat, ini mujtahid, hakim yang dia berijtihad, dia disuruh milih, dia satu permasalahan tidak tahu hukumnya apa ini, bagaimana penyelesaiannya, kemudian dia berijtihad di situ, maka kalau dia benar, di sini. Jangan terpengaruh suara-suara apa. Orang belajar, suara-suara itu balik sampai sini tak tahu yang mana dibahas. Pulang-pulang itu salah paham.
Siapa yang disalahkan? Hah? Di mana tuh belajar? Di sini. Siapa pengajarnya? Ini. Iya. Begitu dia bilang, iya betul, begitu. Iya. Makanya perlu untuk banyak orang belajar. Makanya dari ilmu hadis itu, kalau ada 100 orang mendengarkan dari guru, satu yang keluar dari lafaz dari guru menyelisihi 99, ya sudah itu. Tidak dianggap hadis. Karena 99 ini sama-sama mendengar, tapi kenapa 99 beda dengan yang satu? Tidak mungkin 99 salah. Ya, satunya ini sudah dia mendengar ucapannya. Tidak benar. Nambah, mengurangi, merubah dan seterusnya. Ya kan? 99 kita pegang. Ini dalam hadis. Sama juga antum balik sana yang lainnya mendengar antum sana. Pulang-pulang antum ceramah, semuanya tuh. Iya, dengar sama temannya itu yang balik itu waktu ada orang yang dia terdengar. Perhatikan baik-baik. Ya, iya jadi itu. Kalau dia bersungguh-sungguh, dia berijtihad dalam apa namanya? Ketika dia memberi hukum, maka ketika dia salah dapat satu, dan ketika dia benar dapat dua. Maka ini tidak ada masalah. Justru mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini tiga ya dari jenis tagut. Insyaallah kita dekat nanti pertemuan berikutnya dari dua ini, kemudian kita ambil penutupan dari selanjutnya. Insyaallah besok ini kita selesai dari kitab ini, kemudian kita pindah lagi kitab ke selanjutnya ya. Ya, kitab Mawadi bin Sirah insyaallah taala. Saya kira jelas ini ya. Ya. Al-Hakim dengan orang yang berhukum itu sama tadi rincian. Ya, cuma bedanya dari sisi dia ridho atau tidak. Kalau dia dipaksa maka beda hukumnya. Dari sisi hakim kalau dia berijtihad maka tidak ada apa-apa, justru mendapatkan pahala, satu pahala. Ya, baik, saya kira cukup. Insyaallah kita akhirkan di berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.